ditangkap gue waktu itu. Sempet suruh bersihin tank, menyerahin diri gue. Kabarin gue kalau lu butuh duit. Enggak, Tobat lah ya, sampai tobat. gue belum tobat. Belum tobat. Halo cuy, balik lagi di channel gua. Wah, gak kerasa gue udah lama banget gak upload video, udah semingguan ya. Akibat bokap gue sakit, jadi gue gak upload video. Dan kali ini gue upload video lagi dan gue kedatangan tamu spesial ya kan, abang-abangan gue dulu waktu SMA. Dan udah lama banget gue gak ketemu, 4 tahunan lebih. Kali ini gue bakal ngulik-ngulik dia ya kan. Gue bakal ngulik-ngulik apanya nih ya. Banyak lah pokoknya bakal dilukulik ya. Pasti lu nonton sampai selesai. Dan jangan lupa buat di like. Dan jangan lupa di apa bang? Komen. Dan jangan lupa share. juga share. Dan yang pentingnya nih bang, jangan lupa di subscribe cuy. Yoi cuy. Supaya channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Bisa Amin, jauh lebih baik amin. lagi. Gimana bang, baik? Alhamdulillah baik. Sehat Walafiat. udah lama gak ketemu ya kan. Sekalinya ketemu Gue diculik kok. Diajak podcast. Jadi sebelum mulai ya kan gue di snap ya kan, diajak podcast sama apa? Enggak, gue ngajakin ngeprank sih. Itu dah, ngeprank itu dah. Ntar ada dah pokoknya. Sebetulnya tadinya gue pengen buat video ya kan. Gue mau buat video tuh tadi jam 5. Lu ngechat tuh ya kan, ngechat. Gue OTW kata lu kan, jam 5 apa jam 7 ya? Gue lupa. Iya itu gue dijegat teman gue juga, itu teman lu juga. Jegat gue suruh mampir kan. Ya udah gue mampir Lu sebentar. lewat situ. Ketahuan apa gimana? Ketahuan gue, dipanggil. Ya udah gue berhenti sebentar kan. Ya udah ngobrol-ngobrol dulu kan. Itu yang Iya. dagang pantat lunak ya. Orang ganteng tau kan. Cogan sekarang. Ya nanti dia juga bakal masuk di sini nih. Iya. Bakal gua ulik-ulik ya kan. Tapi kali ini gua bakal ngulik lu dulu. Jadi ini pertama kali nih cuy, gua undang temen yang tadi undang, gua ulik-ulik. Ya gua pengen tahu aja sih teman-teman lama gua yang udah lama nggak ketemu, kemana aja nggak ada kabarnya. Gua pengen tahu ya kan. Dan kesibukan lu apa sih belakangan ini? Gua kuliah cok. Kuliah. Udah semester akhir. Lu kuliah di mana? Sekarang gua di BSI. Tadinya gua kan di USNI. Udah gua cabut di USNI. Gara-gara gua itulah. Gua masih sosokan. Iya. Dulu. Soalnya gua dulu tobat tuh pengen jadi polisi ya. Iya. Lu pengen nangkep-nangkepin teman-teman lu kan. Enggak lah, temen-temen gue mau gue jaga. Gue pengen nangkap-nangkapin ini gue para penjahat kelas kakap. Tapi lu dulu kenapa lu bisa cita-cita jadi polisi? Gue pengen banget tahu itu sumpah. Lu kenapa pengen banget jadi polisi? Jadi gini, gue punya om gue itu polisi. Pas gue kecil, pas gue ulang tahun tuh, gue dapet kado dari dia, kado dari banyak orang. Yang paling gue suka dikasih kado dia seragam polisi, dikasih topinya, udah lengkap dah pokoknya. Dah di situ gua semenjak dari kecil, setiap gua ditanya sama orang, mau tanya gua sama guru cita-cita mau jadi apa, ya gua bilang gua pengen jadi polisi. Tapi kan lu waktu SMA nih, SMA ini gua kasih tahu nih, Bang Pai ini termasuk siswa yang paling bandel. Iya. Bandel soal cewek, bandel soal ya dia suka tawuran apalah, banyak lah pokoknya kenakalannya dia pas masa SMA. Nah kan kalau misalkan nih tawuran nih sama sekolah lain ya kan pasti kalau ini suka datang polisi itu ya kan. Iya, gua ditangkap gua waktu itu, sempat suruh bersihin tank di komplek TNI AL tuh. Tangkap polisi, untungnya tangkap warga, untungnya gua hoki cok, hoki kayak gua udah aman. Selesai tangkap ya udah aman, nggak sampai gua mikir ke depannya kayak gua mikir udah takut gua diapa-apain di dalam gini. Gua sih nggak takut, aku cuma takut gitu dalam apa yang gua belum pernah masuk sampai gua bisa masuk situ. Kalau temen gue kan kebanyakan ya sama ya kayak lu, suka tawuran, suka apa, dan ya ketangkep sama polisi
dan dia jadi benci sama polisi gitu kan karena suka ketangkep ini itu. Tapi kalau lu enggak ya, lu malah jadi kayak pengen jadi polisi gitu ya. Ya sebenarnya sih gini nih, gua tuh sebenarnya dari SD, SMP, dari gua SMA, gua tuh yang namanya tawuran tuh gua nggak seneng, Cok. Gua senengnya ya gini, setiap orang itu punya masalah sama gua, itu selesai satu secara langsung, nggak usah kayak rombongan bawa saja. Alhamdulillah selama gua terjun di dunia itu nggak pernah gue sampai ngelupain orang, sampai gue ngebacok, sampai gue kenapa-napain orang itu. Ya paling gue skip, waktu gue udah bener-bener emosi dan emosi gue naik, gue pengen nyakitin orang itu, gue mikir lagi kalau gue pasti punya anak, ini buat pelajaran buat gue. Udah di situ gue skip. Nah di situ gue pengen sih kayak anak-anak sekarang sih, kayak buat apa sih, udahlah nggak ada gunanya, Cok, tawuran. Kayak gue sendiri, gue pernah ngerasain apa yang gue alamin. Gue berangkat sekolah jam 6:30, gue pulang lagi subuh pagi, sampai gue nggak tidur gue di sekolah, gue diguyur guru, dilempar catur sama guru, udah pernah gue rasain. Ya udah sih ya, ini sih buat pelajaran buat tuh semua sih, kayak buat apa sih kayak gitu-gitu. Sekarang lu mau nyari nama, emang orang tua lu nggak ngasih nama? Dan kalau gue lihat sih emang setelah gue lulus nih, terus di angkatan gue kan 2016 ya, terus ke 17 ke 18 tuh masih tuh ya anak-anak masih suka inilah ya tawuran gitu. Tapi 19 kesini kayak udah nggak ada lagi ya, Udah nggak ada, kayak udah budayanya udah hilang lah ya. Buat udah budaya sekarang gini, budayanya dia tuh udah dia nakal di luar sekolah, dia nakal sama perempuan, nakal inilah, nakal anak sekarang sih nakal norak. Ya udah menurut gue sih gitu. Kalau dulu kan sekolah sama kampungan jadi ke bawah-bawah tuh ya kan. Sekarang udah nggak ada lagi tuh kan. Iya. Tapi kalau di daerah ini kan kita Jakarta Selatan ya masih itu kan ya. Tapi kalau kayak di daerah Jaktim gitu kan, kampungan-kampungan tuh kan masih ya. Masih. Tapi kayak nggak seheboh dulu lah ya. Nah, istilahnya saat ini lu tobat lah ya, sampai tobat. Gue belum tobat, belum tobat. Nggak, ibarat gue belum tobat. Tobat tuh kan emang benar-benar harus jadi orang baik dari agama, baik dari akhlak. Kalau gue sih sekarang gini, pemikiran gue dari dulu semenjak gue lulus SMA, semenjak gue gagal kuliah di USNI itu, ya udah, gue pengen jadi orang baik, terusnya gue pengen jadi orang baik. Sampai gue punya niat baik, kadang kendala gue banyak, kayak ada aja kayak gue banyak orang yang nyari masalah kayak gini. Gue udah, itu ujian buat gue biar gue bisa sabar apa enggaknya. Muka sejahat ini pengen berkelakuan baik ya kan. Iya, Cok. Gila, ini mukanya jahat nih, tapi nggak tahu nih kalau berkelakuan baik bakal dianggap baik atau enggak nih ya kan. Kadang ada ini ya, lu nggak sih kayak gitu ya, kadang kan orang ngeliat kita nih sebelah mata. Orang ngeliat kita dari masa lalu kita, tapi nggak ngeliat kita dari masa depan kita tuh kayak gimana. Pemikiran orang, oh iya anak itu nakal, terusnya bakal nakal. Nggak semua orang tuh kayak gitu punya pemikiran. Beda-beda lah ya. Beda-beda. Kan kesibukan lo kuliah, kerja ya kan. Lo kerja juga ya? Gue sempat kerja, gue di BNI dulu. Sempat kerja di salah satu perusahaan lah ya, Iya. BNI. Dan udah nggak lagi. Udah enggak. Lo apa dulu, marketing? Marketing gue seller. Oh, lo telepon ya? Iya. Telepon ya? Gue semenjak kecelakaan ya udah gue skip. Kok dari keluarga gue udah nggak ngizin, ya udah gue skip. Lu nanti kecelakaan setelah lulus ya? Tapi gue nggak tahu deh pas lu kecelakaan itu. Ya, gue kan dari dulu, lu tahu gue setiap gue apa-apa ya udah gue sendiri. Nggak mau gue beberin, teman-teman gue kesusahan ya udah apa-apa gue sendiri. Berarti lu mencari jalan lu sendiri gitu ya? Iya. Tanpa orang tahu. Tanpa gitu. orang gue nyusahin orang lain. Itu kenapa lu bisa milih hal persepsi kayak gitu, itu kenapa? Kenapa lu pengen menjalani sesuatu hal sendiri tanpa orang tahu atau tanpa menyusahkan orang lain, itu kenapa? Menurut gue masih kayak gitu sih, itu sih hal normal sih. Gue nggak pengen nyusahin orang lain. Ya gue pengen apa yang gue rasain, maupun gue lagi seneng maupun gue sakit, kalau gue pengennya bagi ke orang-orang itu senengnya gue nggak pengen bagi gue tuh orang-orang harus tahu gue lagi susah atau apa. Lagi gue bisa ya gue lakuin, lagi gue nggak bisa paling gue cerita sama 1 orang, 2 orang, 3 orang kayak gue lagi kenapa-napa kayak gini gitu. Intinya gue tuh susah buat percaya orang baru, mau itu temen gue 2 tahun 3 tahun, itu menurut gue sih susah buat gue cerita apapun itu. Panjang lah ya. Panjang. Nah ini kan lu waktu lulus SMA tuh kalau nggak salah masih suka ya ngumpul sama teman-teman lu satu angkatan ya kan.
Dan bahkan gue dulu juga ngumpulnya tuh sama angkatan lu kan, gue Iya. ngumpul sama angkatan gue. Nah waktu itu sih masih suka ya anak-anak tuh, gue tuh suka di WA ya kan, nongkrong sini, nama tempatnya kan Gardu tuh, nongkrong sini banyak bocah kan gitu. Nah pas gue nyampe sono kadang-kadang ada elu, kadang enggak gitu kan. Iya. Itu pas lu nggak datang emang lu nggak di kontak atau gimana? Gue sih sebenarnya sebelum itu kayak bocah tuh udah ngabarin gue kayak dari sore nih ngabarin gue ya, sedangkan gue tuh kuliah, gue dulu masuk ke karyawan, balik jam 9 kayak gini-gini, gue balik gue ngerjain tugas, gue pengen nongkrong lagi, gue ketiduran, ya udah gue nggak mau maksain diri gue, badan gue kalau gue capek kan gue bisa mikir gue ya nongkrong kan bisa besok lagi, skip dulu lah hari ini. Banyak lah ya waktu. Iya. Nah, kalau kayak sebetulnya lu enak kayak gitu ya. Kalau Iya. gue kan ya, lingkup gue tuh teman SMA gue yang masih kental ya, yang masih kental sama gue tuh cuman si Boy, si Supri, sama si Ucup. Udah itu doang ya kan. Udah nggak ada lagi tuh selain itu. Udah istilahnya geng-gengan lah ya. Kayak lu siapa, gue siapa. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi naik nih, suka ada yang mendekat aja gitu. Sekarang gini loh, ya sekarang gini, lu masa jadi tai masih mau banyak temen lu yang mau nyiumin tai lu, kan sekarang temen lu lebih milih yang harum kayak minyak wangi contohnya. Makin harum pasti temen lu makin datang. Nah itu ibaratnya katanya ya, kan gue bilang tai nggak selamanya akan jadi tai. Ada posisi di bawah, ada posisi pasti akan di atas. Kalau gue sih nggak ngebutuhin teman-teman gue yang kayak gitu. Gue sih selalu ngedukung teman gue mau jadi apa, mau kayak gimana, mau dia lupa sama gue sih nggak pernah peduli. Ya seenggaknya sih kemarin gue sempet sakit hati, sempet emosi, satu angkatan gue sendiri. Gue pernah ngerasain susah bareng sama mereka, jalan-jalan touring bareng sama mereka. Orang tua temen gue meninggal, gue kasih kabar kayak gini-gini, respon di grup gue balas chat udah kayak balas apa semenjak takut corona gini. Oke, gue bisa maklumin kan, tapi di sisi lain orang itu bikin satu di sosial media, ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi sama orang lain. Ya itu bikin gue sakit hati tuh. Kenapa di saat kayak temen gue sendiri lagi duka, mereka nggak dateng, nggak ada buat temen gue itu. Selama lu nggak ngumpul ya sama temen-temen, hal paling krusial saat temen yang udah lama nggak ketemu nih tiba-tiba muncul, itu biasanya tuh tiba-tiba munculnya tuh dia minjem duit ya kan. Iya, gue sekarang gini, gue selalu respon temen gue apapun dia alasannya, gue selalu bisa sih. Tapi ada yang minjem duit kalau gitu. Ada cok, orangnya udah gawe lupa sama gue, mabok sendiri kan. Gila udah susah nganggur, datang ke gue nggak jelas kayak gini ngechat. Ada sih, ada aja kayak orang-orang kayak gitu. Tapi kalau lu nih, lu pernah nggak pas lu udah lama nggak ketemu sama temen lu minjem duit gitu sama temen lu, pernah nggak kayak gitu? Lu yang minjem posisinya. Gue sih segini ya, gue sebelum gue punya pemikiran kayak gitu, gue punya sadar diri, punya kebatasan diri kayak gue. Buat apa sih gue ngelakuin kayak gitu? Gue pasti gue kalau misalkan butuh gue ngabarin temen gue yang udah lama gue kabarin. Gue sih punya kayak, maupun gue dulu gue kayak gimana, tapi gue tuh bisa ngerti. Gue nggak bakal ngechat orang kalau misalkan orang itu nggak penting buat gue. Kayak mau itu orang udah temen sama gue 3 tahun, kayak chemistry gue nggak nyambung sama dia, ya udah. Dia mau anggap gue teman, syukur, nggak anggap temen gue, ya udah kelar kan. Ini banget ya. Ya gue semakin dewasa gue semakin mikir, makin dewasa tuh kita nggak butuh banyak temen, tapi kita butuh temen sedikit yang benar-benar bisa ngertiin kondisi kita, mau kita susah mau kita seneng. Kadang temen tuh paling susah diajak ngobrol soal pribadi gitu. Iya itu paling sulit banget. Kadang ya entah kita ngomong ke dia kayak gini, jangan ngomong-ngomong ya gitu, nanti dia ngomong lagi beber. Mending kalau ngomongnya sama atau sesuai dengan apa yang kita omongin kan. Jadi kita ngomong A, kadang-kadang dia ngomong B. Lu ada plan ke depan guys setelah lulus gitu, misalkan lu pengen kerja, lu pengen bisnis, atau lu pengen ngembangkan satu hal yang lebih paten lagi? Gue sekarang gini, pemikiran gue ya gue pasti nyari pengalaman lagi lah. Pengalaman lagi ya gue pasti bakal kerja, tapi nggak samanya gue udah punya patokan di umur gue 30 gue udah stop
bokap gue kerja, gue pengen buka usaha gue sendiri, gue jadi bosnya sendiri, maupun itu usaha gue kecil, apapun itu ya udah intinya gue yang punya usaha itu. Aduh, paten banget gue ketemu sama lu kan. Tadinya gue mau buat video reaction kayak biasanya, cuman tiba-tiba ada yang ngechat gue ya kan, dia bilangnya besok mau kesini ya kan, besok mau kesini sekalian mau ke polsek ya kan, katanya mau nyalahin diri. Gue padahal bikin SKCK. Lu bikin SKCK. Lu buat apa bikin SKCK? Gue mau ngelamar gawe. Sebetulnya SKCK kan bisa nyusul ya. Enggak, gue pengen biar orang itu percaya kalau gue orang baik. Soalnya dari muka lu kelihatan jahat gitu ya kan. Mungkin orang mikirnya gue pembunuh, penjahat, perampok, padahal hati gue sih baik kok. Nah, lu gawe berapa kali pindah? Gua sempet di MM Juice, di MM Juice ini ya, Dapsus ya? Iya, terus di Tangerang 3 kali dah gua. Itu umur hidup gua, pengalaman gua. Tapi divisinya beda-beda. Itu beda-beda. Lu di MM Juice apa? Gua jadi waiter gua. Terus dari MM Juice lu kemana? Ke BNI. Ke BNI, lu marketing tuh BNI. Iya. Nah, bis BNI Gua ke Tangerang jadi ini gua. Jadi toko, jadi ibarat jadi di gudang, dalam gudang yang gua. pasar gudang lah gitu lah ya. Sekarang gini Cok, kita nih punya kemampuan, dikasih kelebihan dari yang di atas. Kita jangan patokin kemampuan kita cuma bisa itu. Kita tuh punya pandangan tuh ya bener-bener harus ke depan. Kita pernah kayak lu tadi pernah cerita ke gua, lu pernah ngerasain kegagalan bikin baju, usaha baju gini-gini. Itu buat pengalaman lu jangan punya mental down, rasa sesal ya udah itu. Mungkin itu ujian buat lu. Pasti ada langkah, kita tuh menanjak nggak harus ke belakang terus, kita menanjak ya harus ke depan. Kita menanjak belakang ya udah kita mundur terus kan. Nah emang ya gua kan entah kenapa ya, orang tuh kalau ngomong lu punya bokap pedagang, punya nyokap pedagang, orang Padang pandai dagang ya kan. Tapi gua aja nggak pandai dagang gitu. Jadi ya kayak gue bukan emang jalannya kan, makanya gue pilih kerja. Jadi gue milih itu, gue nggak mau dagang gitu. Tapi ternyata kerja itu nggak menghasilkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kayak misalnya lu kerja tapi kalau duitnya habis buat apa yang lu pengen aja dan lu beli gitu, itu kan bakal hilang aja gitu kan. Nah gue nggak sempat kepikir ke situ sih dulu. Coba dulu gue sempat berpikir tuh kalau gue gawe gue beli suatu hal yang mahal yang bisa gue jual ke depannya makin mahal gitu kan. Contohnya kayak emas, kayak apalah gitu ya kan. Sekarang gue intinya sekarang gue intinya lebih gue pengen meranjak sendiri. Gue comeback tuh buat gue comeback buat diri gue lebih baik lagi. Gue selama ini menghilang buat temen-temen gue. Gue bukan menghilang, bukan maksud gue sombong atau apa Cok. Gue juga punya pemikiran ke depan kan, nggak selamanya gue jadi bajingan terus. Jadi kayak buat lu kayak anggap gue sombong atau apa, enggak Cok. Lu negor gue pasti akan tegur balik. Lu ngajak nongkrong, gue pasti gue samperin lu dimanapun itu. Iya. Kalau juga bapak gue jaraknya lumayan lah kan. Iya. Nggak deket-deket banget lah, istilahnya nggak sampai 1 kilometer kalau lebih lah ya kan. Nah, bahkan lu bisa sampai sini 2 kali lu udah semenjak lama ketemu lu udah 2 kali. Iya. Gue gabut, gue tadi lagi jalan kan, udah gue mampir kan sini. Gue pas gitu ketemu juga sama anak kampret. Gue di stop dulu kan, ya udah. Stop dulu, makan sate dulu ya. Iya. Kasih sate. Kagak dikasih sate gue, dikasih kopi temen doang gue. Kan gue udah ngarep-ngarep kan sate 50 kagak dibikinin, malah bikinin orang. Dia paling enak dia punya usaha tempatnya dijalanin sama dia. Itu pekerja keras itu dia dari SMA. Sepatunya mahal-mahal loh kalau tahu. Ceweknya pun banyak ya kan. Gue kalau nilai dia ceweknya banyak sih gue nggak percaya Cok. Gue soalnya gue selama teman sama dia yang gue tahu tuh cewek cuma satu, itu adik kelas gue juga, adik kelas dia. Udah satu itu, yang lain dia ngomong banyak gini-gini. Aduh so ganteng banget itu orang. Tapi kan sama kayak lu kan juga banyak kan cewek. Cewek gue mah dikit Cok. Sekarang cewek lu gue satu Cok. Kalau kan sekarang banyak, ya dikit gue punya mantan gue. Gila apa mantan tuh banyak banget juga, malah gue dibagi satu cewek sama lu kan. Kagak Cok. Ya lu apa? Ya manusia apa lu ya kan. Cewek satu mau dijemput sama dia, tapi nggak jadi dijemput, tapi malah nyuruh gue ngejemput itu cewek ya kan.
nggak lama tuh cewek nyantol deket jadian gue ya kan. Kenapa jadi dan lu ketawa-tawa kayaknya lu happy pas gue jadi nama dia ya. Lu Gue sih sekarang gini, ya kayak gue tuh udah tahu ekspresi orang. Kayak lu tuh kondisinya dulu kayak kesepian, butuh temen ngobrol. Sedangkan gue ngobrol kiri kanan yang gue ajak ngobrol tuh banyak. Enggak tah cewek, entah cowok. Ya udah gue bingung. Nah, ini cewek udah ngabarin gue terus, suruh jemput. Posisinya gue lagi nganin ini, kita cara bakar-bakar kan waktu itu. Gue lagi ngurusin beli ayam, beli apa. Ya udah. Lu kan gue ngeliat nih, beneran nih si Hamzah nih. Ya udah gue suruh jemput, mumpung dia lagi jomblo kan. Ya udah dapet kan ujungnya. Gue malas ngeliat lingkungannya. Lingkungan sekarang tuh kayak anak sekarang sih nakal nih. Nggak anak sekarang doang sih, kayak temen-temen gue sendiri kayak nakal udah pada telat, teman-teman udah pada pengen jadi baik, dia jadi orang nggak bener. Menurut gue sih jatuhnya norak, Cok. Umur lu udah 20 ke atas, 22, pokoknya udah nginjek 25 lah. Iya, udah mau ke 25 lah ya. Atau lu udah punya pemikiran ke depan. Buat apa sih? Oke, itu buat lu sendiri kan. Tapi kan dilihat orang kan, menurut di pandangan gue sendiri, kalau itu norak. Ya udah buat apa? Buat lu semua temen-temen gue. Ya gue sorry ya. Bukan gue menghilang, bukan gue sombong. Gue menghilang juga gue ngejar mimpi gue. Sekarang gue punya mimpi yang pengen gue wujudin. Ya gue mohon doanya aja. Kalau gue di masa lalu gue punya bikin hati lu sakit, gue punya masalah yang bener-bener bikin sampai sekarang lu susah buat lupain sakit hati itu, gue cuma bisa bilang minta maaf. Udah, kita enjoy aja bro. Lu kabarin gue kalau lu butuh duit. Enggak lah, gue kere Cok. Butuh duit, jangan kabarin gue kalau lu butuh. Butuh apa? Butuh temen ngobrol, nongkrong, gue pasti dateng kok kalau lu kabarin. Tapi kalau buat sekarang gue skip dulu Cok, nongkrongnya. Gue mau ngejar mimpi gue dulu. Jadi lu saat ini butuh gua. Gue butuh yang bisa support gue. Tahun besok nikah, jadi kita tunggu undangannya. Jadi buat teman-teman Ipai, temen gua yang kenal dia dan yang kenal gua, nanti kita tunggu, gue bikin 1000 undangan, gue nikah. Lu rencana nikah di mana? Jakarta, Surabaya? Gue akad di ini, rumah cewek gue. Iya, akad di rumah cewek gue. Resepsi di sini Jakarta. Doain gue sekarang lagi nyari cuan Cok, buat nabung. Gue udah gak mau boros-boros lagi Cok. Ada lah, insyaallah. Biasa itu kalau mau mendekat nikah tuh ada rezekinya. Iya, amin. Nggak tahu lu nanti dapat gimana atau kemana duitnya. Yang penting duit halal aja ya. Amin. Oke deh, kalau gitu sukses dan sehat selalu buat Bang Ipai dan kalian semua. Dan jangan lupa buat di like, dan jangan lupa di apa Bang? Komen. Dan jangan lupa share. Juga share. Dan yang pentingnya nih Bang, jangan lupa di subscribe cuy. Yoi.